Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memasuki materi tentang coba di sini siapa yang tahu ya. Di materinya itu penerapan radio dan televisi. Jadi penerapan sistem radio televisi. Oke. Di sini materi 3 ya, 3.14 yaitu menerapkan normalisasi sistem gambar ya, sistem gambar yang ada pada televisi. Normalisasi ya, normalisasi itu apa? Nanti akan coba sedikit kita bahas ya, karena sebenarnya saya nggak jago dalam membuat materi ya, membuat materi itu ataupun teori itu kurang jago ya, tapi cenderung ke prakteknya. Berhubung ini daring ya, saya usahakan ala kadarnya membuat materi ya agar bisa dipelajari oleh siswa-siswi semuanya ya, khususnya adalah siswa-siswi teknik audio video. Oke, bisa disimak monitornya ya. Oke, kita lanjut. Nah, poin A ya, kita akan coba mengetahui normalisasi televisi ya. Di sini terdapat beberapa normalisasi televisi dan suatu negara menganut salah satu norma yang ada ya. Norma yang ada dari penerimaan pemancar televisi yang dipancarkan dengan norma-norma yang berbeda. Tidak mungkin dengan sebuah televisi yang sudah ada untuk itu diperlukan sebuah televisi dengan norma yang banyak di dalam norma itu diterapkan. Nah, sebagai berikut. Jadi intinya penjelasannya singkat adalah perangkat televisi yang ada di rumah itu sudah ada beberapa select ya, beberapa menu. Misalkan nanti juga akan dibahas ada PAL, ada PAL-B, ada BG, kemudian ada NTSC, itu termasuk dalam norma ya. Jadi norma itu adalah pembawa gambar dari pemancar. Jadi suatu negara menganut norma-normanya sendiri. Oke, ya. Ini yang ditetapkan adalah yang pertama, ada yang namanya jenis modulasi dan polaritas modulasi pembawa gambar ya. Kemudian ini ada jenis modulasi pembawa suara. Oke, pembawa suara. Kemudian ada jarak frekuensi antar frekuensi pembawa gambar dan frekuensi pembawa suara. Kemudian lebar daerah kanal pengiriman. Kemudian ada jumlah baris. Jumlah baris. Ada lagi frekuensi antara IF ya, dari pembawa gambar dan pembawa suara. Itu. Oke, kita lanjutkan coba. Dalam normalisasi CCIR ya, Komite Konsultasi Internasional Radio Komunikasi, getaran pembawa gambar dimodulasi dengan cara modulasi amplitudo AM. Jadi atau AM ya. Jadi AM pada penerapannya itu dikasih tumpangan gambar ya. Secara sederhananya itu dikasih tumpangan gambar ya. Nah, kemudian untuk pembawa suara dimodulasi dengan cara modulasi frekuensi, disebut juga FM. Nah, sistem televisi itu ya, tidak hanya menggunakan frekuensi, tapi di frekuensi itu disekat-sekat frekuensinya ya. Yang sekian bawa gambar,
kemudian frekuensi sekian, bawah suara. Nah, maka dari itu setiap televisi ya, setiap televisi mungkin ya, itu rentang frekuensinya ataupun lebar bandwidth-nya per kanal itu lebar. Karena harus membawa gambar ataupun suara. Jadi nanti ada di sini juga uh, keterangannya. Coba kita simak lagi, kita lanjutkan. Oke, di sini normalisasi CCIR ya, standar BGH ya. Dalam normalisasi itu standarnya kan macam-macam. Oke, di sini saya terapkan tabel juga standarnya. Standarnya itu juga di sini bisa dilihat juga. Ini ada. Oke. Ini untuk standarnya. Berikut ini adalah tabel norma televisi ya, sesuai standar SAIR tadi. Oke, ini jumlah barisnya sudah ada ya. Kemudian standarnya standar A, B, C sampai M, sampai N ya. Nah, sampai N di situ ya ada peraturannya atau ada standarisasinya dari ya istilahnya adalah komunitas globalnya itu menentukan standar-standarnya seperti ini. Ini bisa di screenshot ya. Nah, mungkin nanti akan diperlukan saat ada tes ataupun ada penilaian mungkin bisa masuk ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Pembagian ya, kemudian pembagian kanal televisi menurut normalisasi CCIR. Oke. Oke, kita cek rekornya masih berjalan. Kita lanjut ya. Gimana tadi? Oke. Nah, di sini adalah tabel ya, standar televisi yang digunakan oleh berbagai negara. Ini juga penting ya. Silahkan juga di screenshot ataupun dilihat via nanti file ebook yang saya kirimkan. Seperti itu. File ebooknya seperti apa ya? Nanti dilihat sendiri. Oke, kemudian ini ada negara ya. Ada negaranya. Kemudian ini karena VHF, UHF, kemudian sistem warna, tegangan jala-jala, kemudian frekuensinya. Frekuensi jala-jala listrik maksudnya ya. Ini untuk normalisasi televisi ya. Oke, nah ini Belgia contohnya saya ambil satu. Ya, PAL menggunakan sistem warnanya PAL ya. Oke, ini standar listriknya. Jadi televisinya di Belgia sana pakai jala-jala 220 volt, kemudian 50 Hz ya. Kemudian nih contoh Prancis ini yang agak nyeleneh nih, karena beda ini. Ya, beda dengan Indonesia ya. UHF-nya L, kemudian pakai sekcam. Baca saja secara Indonesia ya, secam, sampai. Ini listriknya ini yang aneh. Pakai listrik ya ada yang 110 dan 220. Oke. Frekuensi jala-jalanya tetap sama. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk Indonesia coba ini yang Indonesia ini ada Indonesianya. Coba kita lihat kalau di Indonesia pakai yang mana ini. Oke. Oke, di Indonesia yang VHF-nya pakai B ya. Kemudian pakai G. Ini ya.
rata-rata pakai 3 ya, jenis ada PAL, kemudian Sekcam, kemudian NTSC, standarisasinya seperti itu ya. Untuk Indonesia pakai PAL, PAL BG ya, kalau untuk suaranya itu BG ya, biasanya. Oke, tegangan listriknya 220 volt ya. Saya sebagai teknisi juga, tukang servis ya sebutannya kayak, itu jarang sekali menemui ya, televisi tabung itu tegangannya 110 volt. Nah, kebanyakan ya 220 volt, maksimalnya 240 volt, seperti itu. Tapi untuk televisi yang menggunakan sistem switching ya, terkadang itu tegangannya bisa diturun atau ditekan sekitar 175 volt ya, 175 volt itu biasanya sampai segitu, sampai 250 volt ya kalau menggunakan switching yang, modern. Itu listriknya seperti itu di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan pembagian kanal ya, televisi menurut CCIR ya. Jadi sudah diketahui CCIR itu apa. Nah, oke, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa kanal-kanal frekuensi ya, berdasarkan saluran saluran, menurut CCIR. Jadi dibagi-baginya sesuai dari ini ya. Oke, kita perbesar supaya enak. Nah, ini ya daerah bandnya. Dari band 47 sampai 68 MHz ya. Ada beberapa nih saluran saluran 2, 3, dan 4 ya. Kalau 2 rentang frekuensinya ini ya 47 ya, bisa dilihat saya contohkan ini ada 47 sampai 54 MHz ya. Jadi rentang bandwidth-nya itu cukup lebar ya. Dari 47 sampai 54 untuk bandwidth, dari, eee, pemancarnya itu lebar banget untuk televisi ya. Oke, 64 ya. Kurang lebih itu rentangnya itu mencakup 7 ya, 7 MHz ya. Jadi nanti di 7 MHz di dalam itu mencakup, sinyal gambar, mencakup sinyal suara, kayak gitu ya kurang lebih ya. Kalau nanti salah tolong diingatkan ya, karena di sini kan kita belajar bareng intinya. Saya juga belajar bikin materi ala kadar seperti ini. Teman-teman juga nyimak, yang namanya orang itu bisa salah, silakan diingatkan. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ada pembawa frekuensi gambar ya. Oh, rentangnya cukup jauh ya di sini ya. Karena ini ada 47, daerah frekuensinya sampai 54. Nah, di sini kan sudah ada keterangannya ini. Pembawa frekuensi gambarnya diletakkan di mana ya? Ini diletakkan kalau gambarnya itu diletakkan ke 48 ya, 0,25 ya. Seperti itu. Jadi di tengah-tengahnya ini ya, di dalam sini rentang frekuensinya, ini pembawa suaranya. Pembawa gambarnya maaf ya, barat. Kemudian untuk, frekuensi pembawa suaranya itu di sekitar 53,75 di sekitaran situ. Loh, kenapa nggak ditumpangkan di frekuensi yang sama, Pak? Nggak bisa ya. Jadi kalau suatu frekuensi sudah ditumpangi gambar ya, dikasih sinyal gambar sebut saja seperti itu, kok ditumpangi lagi, nanti sinyalnya kacau ya, sinyalnya kacau. Jadi kalau satu kanal satu jalur sudah ada sinyal, misalkan sinyalnya
seperti sinyal digital ya, high low high low high low, tapi ditumpangi lagi low high nanti akan berbeda arti sudah. Jadi tidak bisa harus diplotkan di frekuensi-frekuensi tertentu. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Di sini juga yang 3. Nah, oke. Ini 3 apa ya? 3, 4 dan 5 ya. Ini juga kurang lebih seperti itu rentang frekuensinya ya. Oke, kita next ya. Kita belajar bareng. Oke, di sini contoh nih VHF yang band 3 kanal 6. Ini ada contoh. Ini misalkan PST, coba kita taruh. Keterangannya PST ini yang mana? PST adalah pembawa suara dari kanal tetangga. Oke, kemudian PGT. Nah, PGT pembawa gambar dari kanal tetangga juga. Ya. Jadi di sini kan channel yang lain misalkan ini rada cerempet suarane. Terkadang kan misalkan kita nyetel di stasiun televisi sebut saja Indosiar, tapi terkadang suara TV lain masih nyangkut ya ini masih dalam cakupan ini ya, seperti itu. Jadi lebar sekali frekuensinya secara logika itu lebar banget untuk frekuensi televisi. Yang analog loh ya. Kalau yang digital saya saja belum tahu karena di sini mungkin pembahasannya materinya adalah untuk analog ya, tapi sekarang akan pindah ke digital. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ada frekuensi, mungkin frekuensi sisanya sekitar 5,5. Oke, seperti itu ya. Jadi ini pembawa PG adalah gambar ya. Kemudian PGT ya. Mana tadi ya? PGT ya, pembawa gambar, maaf. PGT pembawa gambar dari sinyal tetangga. Kemudian PST dari kanal tetangga. Kemudian yang penting adalah yang ini ya. PS pembawa suara. Jadi kursor mau nah ini dari sini sampai sini. Membawa sinyalnya membawa suara. Nah, gambar agak lebar ya. Rentangnya itu agak lebar. Dari sini sampai sini ya. Ini untuk pembawa gambarnya yang 0,25. Pembawa suaranya, maaf. Kemudian gambarnya 1,25. Jadi sinyal gambar itu lebih lebih membutuhkan alokasi frekuensi yang lebih lebar sedikit ya. Sekitar 3 kali lipat ya dari pembawa sinyal suara. Kita lanjutkan. Ya, ini untuk UHF-nya. UHF ultra high frequency ya, kalau salah juga diingatkan. Ini agak berbeda dari yang tadi ya, tapi keterangannya tetap sama. Ini yang jadi contoh ini adalah kanal 22. Channel 22. Ini agak lebar kan rentang frekuensinya di sini coba dilihat 590 MHz sampai 598 MHz ya. Kemudian yang 1,5-nya ini untuk pembawa gambarnya 1,5-nya ini di frekuensi kursornya hilang saudara-saudara. Oke, kita masuk sini saja. Nah, oke. Ini pembawa gambarnya kan sudah ya dialokasikan di frekuensi 47. Kok 47 ini? Iya, iya, iya. Nah, ya kan? Sampai
Ini pembawa gambarnya ya. Kemudian pembawa suaranya 48 ya, sampai 484 ya. Tulisannya kecil-kecil kalau di OBS-nya Mbak Tajib ini. Oke. Tapi ini lebar sekali ya untuk pembawa suaranya ini lebar. Oke. 1,25 dan pembawa gambarnya tetap sama 125. Ya berbedanya di situ ya tadi yang sama VAB-nya. Dan ini adalah channel tetangga. Tonggone channel K22. Ini juga K23. Nah, lebar banget ya channelnya. Dari bacanya itu dari sini. Dari sini. Pembawa suaranya tapi kok kebalik dari sini. Kalau pembawa suaranya dari sini kan enak aja. Ya, nggak tahu namanya standarisasi ya, seperti itu. Oke, dilanjut. Ini masuk ke normalisasi nih. Sudah hampir habis ya. Masih tetap nyimak kan? Oke, baru 21 menit. Di sini normalisasi sistem PAL. Ya. Sambil saya bacakan kalau ngantuk. Normalisasi PAL ya ditemukan pada tahun 1966 di Jerman. Jadi enggak, kalau di Indonesia kan kita bangga. Sebagai pengembangan dari normalisasi NTSC. Jadi kemungkinan pertama itu NTSC terlebih dahulu. Wah, terus dikembang-kembangkan, terus jadi sistem PAL nih. Ini untuk sinyal luminasi dan perbedaan warna. Nah, ini. Oke, untuk sinyalnya ini 0, ya. UY. Nah, ini ada beberapa luminasi warna. Ada UR, kemudian UG. Oke. Mungkin sinyal Y, ini ya, sinyal Y, sinyal red, sinyal green, sinyal blue. Jadi seperti itu ya. Nah, Y sinyal apa, Pak? Y itu sinyal hitam putih. Ya. Kalau nggak salah loh ya, warnanya itu hitam putih. Ya, TV hitam putih cukup Y, sinyal Y aja itu udah. Nah, sinyal perbedaan warna yang dikirimkan adalah sinyal perbedaan warna biru dan merah atau UR, UY, dan UB, UN. Nah, kemudian pemodulasian warnanya, kedua sinyal perbedaan warna dimodulasi dengan sinyal pembawa bantu. Jadi ini sinyal pembawa bantunya itu sekitar 4,4336187 MHz. Wah, ini alat ukurnya benar-benar akurat sekali karena sampai komanya buahnya ini akurat banget ya. Itu mungkin harga alat ukurnya yang diterapkan di sini mahal banget. Oke. Dengan modulator seimbang. Jadi kalau di televisi itu kan di IC chromanya itu terkadang ada kristal ya, kalau Pak Tajib servis itu ada kristal ya. Jadi kalau gangguan warna itu terkadang kristal tersebut ya, kristal yang ada di televisi tersebut itu kristalnya itu rusak. Bisa terjadi gangguan warna. Kadang warnanya cuma hitam putih saja, tidak keluar gambar ya warna seperti itu. Kalau di saya servis televisi tabung itu ya. Oke, sinyal bantu warna merah dan biru berbeda fasa 900 dengan pembawa warna merah diputar fasa 1800 setiap pengulasan horizontal. Jadi kalau televisi itu kan sistemnya gitu ya.
disapu yang warnanya sapuan. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, normalisasi scam lahir dengan tujuan yang sama dengan normalisasi PAL. Oke, di sini bisa dilihat yaitu menghilangkan kesalahan warna karena proses pengiriman. Scam ditemukan di Prancis pada tahun 1966. Sinyal luminasinya, sinyal perbedaan warna yang dikirimkan adalah sinyal perbedaan warna biru dan merah. Kedua sinyal tersebut dikirim bergantian setiap satu pengulasan horizontal ya. Pengulasan horizontal dari kiri ya, kalau vertikal kan naik. Oke, pada penerima, sinyal tersebut ditunda dan dicampurkan. Kedua sinyal perbedaan warna dimodulasikan dengan pembawa warna yang sama secara pemodulasian frekuensi dengan pembawa tidak ditekan. Jadi sinyal itu bisa ditunda ya. Misalkan dari pemancarnya itu ngirim sinyal gambar, sebut saja misalkan gambar merah. Supaya ini bisa bareng kembali itu sinyal merah itu ditunda. Nanti dikeluarkan bareng itu bisa. Tentunya dengan sistem tersendiri ya, sistem yang ada di televisi. Oke. Dilanjut ya. Di sini pada sistem scam yang terbaru, kedua sinyal perbedaan warna ini dimodulasikan dengan pembawa bantu yang berbeda. Dalam kurung scan 3, scan D. Sesuai dengan norma CCIR, frekuensi untuk pembawa scam terletak pada ini. Oke. Beda sedikit. Nah, ini untuk sinyalnya ini 1,5 dan 1,5 1,59. Oke. Jadi kita lanjutkan. Pada setengah gambar selama 9 baris, ini dari belakang vertikal ya. Ini ada sinyal macam-macam. Kita lanjut saja karena waktunya sudah cukup. Iya. Oke. Ini contoh dari sinyalnya. Hanya sandulit ini. Seperti ini ya. Kita lanjut. Ini di Amerika dan Jepang sistem TV warna menggunakan normalisasi NTSC. Nah, ini normalisasi ini mempunyai kompatibilitas ya, yang sama dengan normalisasi PAL. Jadi ini bisa disaling tukar menawa ya secara istilah. Sinyal luminan dan sinyal perbedaan warna. Kemudian sinyal luminannya adalah sinyal perbedaan warna yang dikirimkan biru dan merah. Sinyal berbeda warna, melalui frekuensi pembawa warnanya adalah ini tadi ya. Kemudian ada lagi frekuensi pembawa warna juga ini. Oke. Nah, kita lanjut karena waktunya saya hanya nyarankan ini 30 menit ya. Tapi oke, di sini adalah kedudukan kedua pembawa bantu. Sinyal bentuknya seperti ini ya. Beriringan. Ini sinyal gambar, pembawa warnanya ini seperti ini. Tuh, nah spektrumnya kalau dicek menggunakan osiloskop mungkin ya kan ada bentuk gambar ataupun sinyal yang seperti ini. Kita next. Oke, ini untuk tugasnya. Sebutkan perbedaan antara sistem PAL, NTSC, dan SECAN. Ini mungkin ditulis, kemudian nanti difoto, diupload ya sesuai yang saya
berikan. Yang kedua adalah buat video pendek saja, 1 menit ngono wae, dan amatilah televisi yang ada di rumah. Setting norma gambar dari PAL, NTSC, dan scan. Tampilkan perbedaan gambar yang tampil dalam bentuk video pendek ya. Kurang lebih 1 menit, maksimal 1 menit. Seperti itu, hanya tugasnya ringan saja ya. Jadi nanti amatilah perbedaannya. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian ya. Sedikit presentasi standar yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada materi-materi yang ingin diulas kembali, silahkan download file PDF yang saya share. File PDF yang saya share, mungkin file PDF-nya sudah saya upload di Telegram, nanti bisa di-download di sana ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar juga boleh. Apabila ada perkataan yang mungkin salah, bisa juga di komentar ya, Pak Tajib ini salah, harusnya begini, boleh seperti itu ya. Tapi asalkan sesuai informasinya itu sesuai dan juga ada yang tanggung jawab ya. Kalau mencari materi jangan sampai materinya hoax seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Selalu berdoa yang baik-baik ya buat Indonesia. Itu ya. Terima kasih ya. Salam teknisi, salam calon teknisi Indonesia semuanya. Semoga menjadi pribadi yang baik.